pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah analisis laporan keuangan. Untuk minggu ini kita masuk minggu ke-9. Ya, materi kita lanjutkan ke materi analisis sumber dan penggunaan kas. Nah, pada pertemuan kali ini beberapa outline yang akan kita bahas yaitu tujuan cash flow statement, lalu kita akan membahas sumber-sumber kas, dari mana saja, lalu penggunaan kas, transaksi-transaksi yang tidak mempengaruhi kas, dan nanti ada contoh soal pembuatan analisis sumber dan penggunaan kas. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai tujuan cash flow statement atau laporan arus kas. Ya, yang pertama tentunya menunjukkan perubahan kas selama satu periode. Kemudian laporan arus kas ini bisa mengidentifikasi sumber-sumber kas selama satu periode. Selain itu, laporan arus kas bisa mengidentifikasi penggunaan kas selama satu periode. Oke, lalu dari mana saja sumber-sumber kas? Di antaranya yang pertama, dari hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap. Jadi jika ada penurunan aktiva tetap yang diimbangi dengan naiknya kas, itu artinya bahwa ada penjualan aktiva tetap. Nah, misalkan menjual tanah, jadi kan aktiva tetap tanah berkurang, kasnya naik atau bertambah. Nah, itu jadi salah satu sumber kas. Selain itu ada penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik, ini juga menjadi sumber kas. Penjualan saham akan menambah kas perusahaan. Selain itu, sumber kas bisa berasal dari pengeluaran tanda bukti hutang atau wesel. Lalu juga hutang jangka panjang, serta bertambahnya hutang yang diimbangi naiknya kas. Jadi utang bertambah, kas juga bertambah. Nah, sumber kas yang lain itu adanya penurunan aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan naiknya kas. Ya, ini menjadi sumber kas. Kemudian adanya penerimaan kas dari sewa, bunga, atau dividen. Kemudian hadiah, ini juga menambah kas. Kemudian restitusi pajak dari periode sebelumnya. Restitusi pajak ini adalah pengembalian pajak. Jadi bisa jadi perusahaan membayar pajaknya berlebih, jadi ada restitusi atau pengembalian pajak dari periode sebelumnya. Nah, itu tadi sumber-sumber kas. Kita lanjutkan ke penggunaan kas. Lalu, apa saja penggunaan kas? Kas bisa digunakan untuk pembelian saham atau obligasi, ya, sebagai investasi jangka pendek atau jangka panjang. Jadi kasnya berkurang, tetapi sahamnya, surat berharganya bertambah. Gitu ya. Kemudian bisa juga untuk pembelian aktiva tetap. Ini juga salah satu penggunaan kas. Kasnya berkurang, aktiva tetapnya bertambah. Misalkan untuk membeli tanah itu tadi ya, jadi aktiva tetapnya bertambah. Kemudian bisa juga pembelian kembali saham yang beredar. Ini juga salah satu contoh penggunaan kas. Kemudian bisa untuk pengambilan kas dari perusahaan oleh pemilik atau prive, ya. Pembayaran hutang jangka pendek atau panjang.
Kemudian pembelian barang dagangan dengan tunai, itu juga contoh penggunaan kas. Lalu pembayaran biaya operasi perusahaan seperti pembayaran gaji, pembelian supplies kantor, biaya iklan, dan lain-lain. Pengeluaran kas untuk membayar dividen. Dividen itu laba yang dibagi ke pemegang saham. Yaitu beberapa contoh penggunaan kas. Lalu kita masuk ke transaksi yang tidak mempengaruhi kas. Contohnya pembebanan depresiasi, amortisasi, dan deflasi terhadap aktiva tetap, intangible asset, dan wasting asset. Nah, depresiasi itu penyusutan, amortisasi juga sama. Ya, cuma kalau depresiasi itu untuk aktiva tetap, amortisasi untuk intangible asset, ya, atau aset yang tidak terlihat. Contohnya ya merek gitu ya, hak paten, itu contoh intangible asset. Kemudian deflasi juga penyusutan, tapi ini lebih ke wasting asset ya. Ini aset-aset hasil bumi itu masuk di deflasi. Kemudian transaksi yang tidak mempengaruhi kas adalah pengakuan adanya kerugian piutang. Jadi misalkan piutang yang tidak tertagih ya, yang diakui sebagai kerugian, itu tidak mempengaruhi kas ya. Kemudian pengakuan penghapusan atau pengurangan nilai buku dari aktiva yang dimiliki. Ya, nilai buku misalkan tanah, bangunan gitu ya, nilai bukunya berkurang gitu ya. Tapi itu tidak mempengaruhi kas ya, hanya pencatatan. Kemudian penghentian aktiva tetap, maksudnya di sini adalah aktiva tetap perusahaan yang sudah tidak terpakai, jadi atau pemakaiannya dihentikan, itu juga tidak mempengaruhi kas. Jadi kalau aktiva tetap dihentikan berarti pencatatannya bisa jadi dihapuskan. Nah, selanjutnya tadi terakhir pada penghentian aktiva tetap ya, dimana juga sedikit tambahan untuk penghentian aktiva tetap ini bisa juga karena aktiva tetapnya rusak atau mungkin dijual, yaitu bisa berbagai alasan. Selanjutnya pembayaran stok dividen. Jadi pembayaran dividen dalam bentuk saham ya, ke pemegang saham perusahaan. Itu transaksi yang tidak mempengaruhi kas. Kemudian adanya penyisian atau pembatasan penggunaan laba. Laba disisihkan, tetapi kan belum digunakan sehingga itu tidak mempengaruhi kas. Kemudian adanya penilaian kembali aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, bisa jadi kan aktiva tetap tanah ya 5 tahun lalu dengan yang sekarang nilainya berbeda misalkan. Kemudian dilakukan penilaian kembali, hal itu tidak mempengaruhi kas meskipun misalkan tahun ini nilainya naik 2 kali lipat gitu kan, tapi kan itu tidak mempengaruhi kas karena belum dijual gitu. Jadi hanya nilainya yang dilihat kembali tetapi tidak menambah kas, kecuali kalau dijual pada saat ini ya akan mempengaruhi kas. Nah, ini contoh neraca gitu ya. Kita akan melihat bagian kas ya di sini. Bagian kas di sini ada kenaikan ya dari 2010 ke 2011. Senilai 374.200. Nanti ini yang akan kita
bahas ya sumbernya dari mana ini kas terjadi kenaikan 374.200 dan penggunaan kas untuk apa aja. Nah, meskipun fokus utama kita kas, tetapi ini dipengaruhi oleh akun-akun yang lainnya di neraca ini. Jadi semuanya nanti perlu kalian perhatikan. Ya di sini kas naik, piutang dagang naik, piutang wesel turun, persediaan naik gitu ya. Nanti kita akan kelompok-kelompokkan mana yang masuk sumber kas dan mana yang masuk penggunaan kas dari akun-akun di neraca ini. Coba kalian perhatikan di sini laporan sumber dan penggunaan kas. Sumber kas dari laba bersih 521.900 ini dari sini ya, laba ditahan naik ya dari 2010 ke 2011 naik 521.900. Ini menjadi sumber kas. Ya, kemudian ditambah penurunan piutang wesel. Sini piutang wesel turun. Ini menjadi sumber kas ya. Artinya dibayar oleh konsumen, ya ini piutang weselnya ada terbayarkan. Jadi kan turun. Nah, uang yang dibayarkan 250 ini kan masuk di kas. Nah, itu menjadi sumber kas. Jadi kalau aktiva di sini turun itu menjadi sumber kas, tapi kalau naik itu menjadi penggunaan kas ya. Penurunan perskot biaya ini menjadi sumber kas, ini kan aktiva ya. Kenaikan hutang gaji. Nah, kalau di aktiva ini turun, kalau di pasifanya ini hutang terjadi kenaikan, itu berarti menjadi sumber kas ya. Kenaikan hutang gaji dan cadangan depresiasi aktiva tetap. Ini naik ya, ini di total 35.500 tambah 48.000 ketemunya 83.500. Oke. Ya, ini di total adalah 474.000 ya, 521 ditambah 474 ketemunya 995.900. Nah, itu adalah sumber kas sementara ya. Ini ada pengurang dari sumber kas, dikurangi aktiva-aktiva yang terjadi kenaikan ya, kenaikan piutang dagang. Nih, piutang dagang sorry naik, berarti ini mengurangi sumber kas. 28.800 kenaikan persediaan ya, aktiva naik, ini juga mengurangi sumber kas. 105.300 penurunan hutang dagang. Nah, kalau kenaikan hutang dagang menambah sumber kas, kalau kebalikannya penurunan hutang mengurangi sumber kas. 102.800 penurunan hutang wesel 25.000, ini di total 521.700 ya. Nah, dari tadi yang 995.900 dikurangi 521.700 ketemu 474.200. Inilah sumber kas sementara. Masih ditambah lagi ada penjualan modal saham. Ini juga menjadi sumber kas ya, 600.000, totalnya 1.074.200. Kalian juga bisa melihat di sini. Kalau ada yang bingung sumbernya dari mana, penggunaan mana, bisa merujuk ke slide sebelumnya. Total sumber kas adalah 1.074.200. Ini 474 tambah 600.000. Lalu penggunaan kas, nah ini untuk apa saja bisa dilihat. Gedung nilainya meningkat dari 1.900 menjadi 200.000, jadi ada peningkatan 400.000, jadi pembelian gedung 400.000.
Kemudian alat kantor juga meningkat, jadi untuk pembelian alat kantor 150.000, pembayaran utang obligasi. Ya, pembayaran utang obligasi itu dilihat dari mana? Coba perhatikan, hutang obligasinya turun, berarti perusahaan membayar hutang obligasi ya senilai 150.000. Di sini totalnya penggunaan kas 700.000, sehingga kenaikan kas ini dari sumber kas dikurangi penggunaan kas 1.074.000 dikurangi 700.000, terjadi kenaikan 374.200 ya. Kalau positif itu berarti terjadi kenaikan, kalau negatif berarti penurunan. Nah, angka 374.200 ini harus sama dengan ini untuk meng-cross check hitungannya benar atau salah. Itu ya. Jadi tadi aktiva yang turun itu menjadi sumber kas ya. Aktiva lancar kalau aktiva tetap, kalau terjadi kenaikan berarti penggunaan kas. Itu tadi contoh laporan sumber penggunaan. Nah, setelah ketemu angka ini baru kalian analisis ya dengan bahasa kalian sendiri. Terjadi kenaikan kas atau penurunan kas, dari mana sumbernya gitu ya. Bisa kalian jelaskan satu persatu atau pilih faktor-faktor yang menurut kalian cukup signifikan mempengaruhi gitu. Oke, itu tadi penjelasan mengenai analisis sumber dan penggunaan kas. Nah, contoh soal ini bisa kalian nanti latihan kerjakan, bikin laporan sumber dan penggunaan kas, lalu buatlah analisis dengan bahasa kalian sendiri. Oke, itu mungkin itu dari saya, cukup sekian, semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.